Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid dan juga segenap pengurus masjid, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang saya hormati juga, dan semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga perkara yang sangat kita syukuri, kita bisa mengadakan majelis yang mulia, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat amal kebaikan kita di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan menolong kita untuk bisa senantiasa taat kepadanya dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan sampai akhir hayat kita, hingga betul-betul kita nanti mendapatkan husnul khotimah. Salawat serta salam semoga senantiasa melimpah pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk beliau sampai akhir hayat kita, dan bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, juga mendakwahkannya, memperjuangkannya sampai akhir hayat kita, hingga kita termasuk orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaat beliau, orang-orang yang layak untuk berjumpa dan bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Ta'ala. Dan ini adalah perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan atau kesuksesan, dengan keberuntungan yang sangat besar. Dan harapan kita, semoga kita bisa senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dalam setiap waktu dan keadaan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Nashaikhul Ibad. Pagi hari ini kita membahas pertama tentang maqalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Maqalah yang ke-20 dari Ibnu Abbas ini mengambil tema, yaitu atau mengambil ayat Allah Subhanahu wa taala, karena Ibnu Abbas ini seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat. Nah, maka makalah ini kemudian
mengambil ayat ditafsiri oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ketika menafsiri ayat wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun, dan ketika Rabbmu mencoba menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan beberapa kalimat tersebut. Ini terjemahan dari ayat tersebut. Kemudian ditafsiri, ayat ini ditafsiri oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas fi tafsiri dzalika asy'aru khisalin minas sunnah. Ibnu Abbas berkata di dalam menafsiri ayat tersebut ada 10 keadaan yang termasuk sunnah. Khamsun fil ra'si wa khamsun fil badani. Yang 5 ada di kepala dan yang 5 ada di badan. Fa ammal khamsu allati fil ra'si as-siwak wal madmadatu wal istinsyaku wa qashru syaribi wal halku. Adapun yang 5 yang sunnah itu ada di dalam kepala adalah siwak, kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak, dan memotong atau merapikan kumis, dan juga mencukur atau bercukur, memotong rambut. Jadi yang 5 di kepala, di anggota kepala, siwakan itu di kepala, kemudian berkumur-kumur letaknya juga termasuk bagian kepala. Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, itu sunnah dan letaknya di kepala. Kemudian memotong kumis, nah kumis ini kan juga bagian di kepala. Kemudian mencukur rambut juga, rambut letaknya di kepala. Ini semuanya termasuk sunnah, di mana letaknya itu semuanya di kepala. Wa amal khamsu allati fil badani, dan adapun sunnah yang 5 yang itu berada di badan adalah natful ibti, mencukur atau mencabut, bukan mencukur, mencabut bulu ketiak, mencabut bulu ketiak. Yang ini ada di badan, namanya ketiak di badan. Sekali lagi mencabut. Mungkin bagi yang baru pertama atau baru nyoba itu terasa sakit, tapi kalau sudah terbiasa itu merasakan nikmat malahan. Kalau sudah berulang-ulang itu nikmat. Untuk gatal-gatal terus dicabut itu, iya, dulu seketika pertama itu sakit, apalagi kalau mencabutnya itu terlalu banyak, itu sakit. Tapi kalau misalnya pemula, hendaknya ya 1 atau 2 gitu, dan jangan sekaligus juga gitu. Jadi kalau misalnya baru pemula itu mungkin nyabutnya ya sekitar 10-20, terus besoknya lagi 10-20, besoknya lagi. Itu nanti untuk tumbuh yang berikutnya itu dicabut itu sudah mengasihkan. Jadi mencabut bulu ketiak enggak menyakitkan. Wa taqlimul adzafiri. Kemudian yang kedua sunnah yang berada di badan yaitu memotong kuku. Khususnya di hari Jumat ada sunnahnya juga, tapi secara umum memotong kuku hukumnya sunnah. Ketika sudah panjang dirapikan, meskipun tidak hitam.
Jangan sampai kemudian sudah hitam dipanjangkan, putih saja dipanjangkan, itu kurang bagus. Ya. Sudah dirawat putih terus ya panjang sampai 5 cm sampai 3 cm, ya. Itu kurang bagus. Ya. Meskipun dirawat putih. Ya. Wahalkul anati, dan mencukur bulu kemaluan. Kalau ini tidak dicabut, tidak dicabut, dicukur. Belum pernah mencoba kalau dicabut, karena memang halak, itu dicukur, mencukur bulu kemaluan. Wal khitan, dan sunat, istilahnya Jawa, khitan, sunat. Boten kedah ibu. Jadi sunat boten kedah ibu. Yang penting sudah dipotong, ya sudah. Misalnya dibawa ke dokter, terus dipotong, nggak ngadain apa-apa, nggak, tidak masalah. Karena napa tiyang Jawi napa ketika sunat niku rame-rame. Jadi biaya sunatipun kalih biaya rame-rame niku gede, biaya rame-rame nipun. Padahal tidak harus itu. Tidak harus rame-rame. Bahkan napa nggih? Tidak ada perintahnya sebetulnya untuk mengadakan rame-rame ketika menyunat anak kita. Berbeda dengan kalau misalnya walimah, walimah manten. Kalau misalnya walimah manten itu memang disunahkan untuk mengadakan walimahnya, aulim walau bisatin, adakan walimah meskipun hanya menyembelih 1 kambing saja. Itu ada perintahnya begitu. Tapi kalau misalnya sunat, tidak harus menyembelih kambing atau menyembelih sapi, tidak harus begitu. Berarti cukup ya khitan, dibawa ke dokter, kemudian disunat, selesai. Wal halaku, wal istinja'u, dan istinja. Istinja niku niku kalau Jawanya itu cewok atau peper, cewok atau peper. Kalau pakai air namanya cewok, kalau pakai selain air namanya peper. Wa nadzama ba'duhum khisalul fitrati allati ibtala biha Ibrahim alaihi salatu wassalam fi hadainil baitaini min bahri tawil. Ini tadi adalah beberapa kalimat, ya, beberapa kalimat yang Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat. Isinya beberapa kalimat ini ya itu tadi sunnah yang jumlahnya ada 10. Dan ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, nah, ternyata isi dari beberapa kalimat itu agar melaksanakan ketujuh perkara yang ke-10 perkara, di mana 10 perkara ini hari ini juga termasuk sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita telah mendengar, kita mengetahui bahwa di antara yang paling berat dilaksanakan dari beberapa sunnah ini adalah khitan. Sehingga khitan ini terkenal kisahnya sudah ada semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim itu nabi
yang diperintahkan untuk melaksanakan khitan. Jadi khitan tidak hanya pada Nabi Muhammad, tetapi sebelumnya, yaitu semenjak Nabi Ibrahim sudah diperintahkan untuk melakukan khitan. Wal maqalatul khamisah wal isrun Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma man shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Kemudian yang kedua masih makalah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, barang siapa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan waman sabbahu sallallahu alaihi wasallam marratan sabbahullahu alaihi asyara marratin. Dan barang siapa yang mencaci atau mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah akan mencelanya 10 kali. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi, Allah akan bersolawat, artinya Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Tapi kalau mencela Nabi juga nanti Allah akan mencelanya 10 kali. Kemudian beliau mengatakan ini, ala taro fi qaulihi ta'ala lil Walid bin Mughirah la'natullah alaihi nasabba Nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan sabbahullahu asyara marratin faqala subhanahu wa ta'ala wala tuti' kulla hallafin mahin. Apakah engkau tidak melihat pada firman Allah Ta'ala kepada Walid bin Mughirah laknatullah alaih ketika ia mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Allah ketika ia Walid bin Mughirah mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali, maka Allah mencelanya 10 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, wala tuti' kulla hallafim mahin, dan jangan engkau mentaati setiap orang yang banyak bersumpah. Ini celaan Allah kepada Walid bin Mughirah yang pertama. Nah, ada 10. Jadi Walid bin Mughirah mencela Nabi sekali, Allah kemudian mencelanya 10 kali. Yang pertama celaannya ini, Walid bin Mughirah dikatakan sebagai orang yang banyak bersumpah, yang mempunyai kedudukan hina. Kulla hallafim mahin, orang yang banyak bersumpah yang hina. Hamazim masya'im binamim, orang yang banyak menghibah dan banyak mengadu domba. Orang yang banyak menghibah lagi banyak mengadu domba. Jadi yang kedua, dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang banyak menghibah, dan juga dikatakan sebagai orang yang banyak mengadu domba. Manna'ilil khair, orang yang banyak mencegah kebaikan-kebaikan. Mu'tadin athim, orang yang banyak berbuat zalim dan orang yang banyak berbuat dosa. Utulim, orang yang sombong. Ba'da dzalika zanim, setelah itu dia juga orang yang memerintahkan untuk menisbatkan nasab kepada selain bapaknya. Aitu ia mansubun ila ghairil abi, orang yang diajak untuk menisbatkan keturunan kepada selain bapaknya. Karena Walid ini dia itu orang yang
lahir tanpa bapak, alias anak zina gitu. Kemudian dia dinisbatkan kepada Mughirah. Angka nadzamalin wa banin, karena dia orang yang banyak hartanya dan juga anak-anaknya. Dikatakan banyak hartanya, di sini dia itu mempunyai harta sebanyak 1000 miskol dari perak, 1000 miskol dari perak, dan juga mempunyai 10 anak. Hartanya banyak, anaknya banyak, kemudian karena merasa kaya dan banyak keturunan yang sukses, katakanlah begitu, kemudian dia mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah pun membalas celaannya dengan 10 celaan tadi. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin, apabila dia dibacakan atasnya ayat-ayat kami, maka dia berkata, itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Annahu yukadzibu bil Quran, dan bahwasanya dia itu mendustakan Al-Quran. Ini makanya orang yang mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia itu ketika melakukannya dengan sengaja, sadar, maka mencela Nabi itu termasuk perkara yang bisa menjadikan seseorang itu terlepas keimanannya, atau ini termasuk perkara yang merusak keislaman atau pembatal keislaman, pembatal keimanan. Maka berhati-hati sekali, jangan sampai kemudian karena guyon atau kejulukan atau yang lainnya kemudian sampai mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan mencelanya itu bisa mengakibatkan terlepasnya keimanan. Kemudian yang ketiga, makalah dari Syaqiq Al-Balkhi. Wal maqalatu sadisah wal ishruna an Syaqiq Al-Balkhi annahu qala kana Ibrahim bin Adham yamshi fi aswaqil Basrah fajta'ama an-nasu ilaihi. Qala Ibrahim bin Adham hina sa'aluhu an qaulihi ta'ala. Dari Syaqiq Al-Balkhi, sesungguhnya ia berkata, Ibrahim bin Adham suatu ketika ia berjalan-jalan di pasar Basrah, maka berkumpullah manusia mengelilinginya dan berkata kepada Ibrahim bin Adham, menanyakan perihal firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Orang-orang ketika Ibrahim bin Adham berjalan-jalan di pasar, kemudian orang-orang itu berkumpul menemui beliau. Salah satunya ada yang menanyakan tentang firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Artinya berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Artinya ayat itu begitu. Kemudian seseorang itu bertanya, wa inna mundu dahrin nad'u falam yastajib lana. Bagaimana wahai Ibrahim bin Adham tentang firman Allah
berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Sedangkan saya itu sudah 1 bulan itu berdoa kepada Allah dan ia tidak mengabulkan doaku. Faqala Ibrahim bin Adham, ya ahlal Basrah, li'annahu qad matat qulubukum min asyrati asya. Maka kemudian Ibrahim bin Adham menjawab, wahai penduduk Basrah, sesungguhnya hal itu terjadi karena hati kalian itu sudah mati disebabkan 10 perkara. Ini mungkin yang juga menjadi bahan introspeksi bagi kita. Kalau kita sudah berdoa, bola-bali berdoa tapi kok nggak dikabul-kabulkan, mengapa? Ini mungkin juga pertanyaan mewakili kita, ya, mewakili kita. Awaluha annakum arraftumullaha annahu khalaqakum wa razaqakum wa lam tu'addi haqqahu. Itu karena kalian mengenal Allah Ta'ala, bahwa Allah itu yang menciptakan kalian dan Allah memberikan rizki kepada kalian, tapi kalian tidak melaksanakan hak-haknya. Nah, ini yang harus kita ketahui tentang hak-hak Allah itu apa. Disebutkan di dalam hadis, anta butuhu walan tusyriku bihi syai'a. Jadi hak Allah itu adalah kita menyembah Allah dan tidak sekalipun mensekutukannya atau tidak sekali-kali berbuat syirik kepadanya. Itu adalah hak Allah Ta'ala. Oh, kalau itu sudah, seingat saya tidak pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban saya, dan sepertinya sekalipun saya tidak pernah berbuat syirik kepadanya. Mungkin di alasan kedua, wathani annakum qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bihi. Yang kedua, sesungguhnya kalian membaca kitab Allah dan kalian tidak mengamalkannya. Oh lah mungkin. Jawabannya kan gitu. Nah kalau ini mungkin, kok iso? Ya karena saya juga tidak tahu artinya apa dan juga tidak paham. Nah, bisa jadi yang kedua ini kita banyak membaca Al-Quran kemudian tidak mengamalkannya karena ketika membaca tidak paham, juga ketika membaca tidak tahu artinya dan juga tidak paham. Dan banyak sekali dari hukum-hukum Allah itu yang kita belum paham. Ketika belajar tahsin saja, ada kemarin itu yang nyeletuk begini, kayaknya selama saya baca berulang-ulang, saya itu sudah khatam berulang-ulang, kok dulu nggak ada ya bacaan yang seperti ini. Pada waktu itu kita bahas bacaan-bacaan ghuribah. Di antaranya itu Bismillahi majriha wa mursaha. Yang pertama kan dibacanya majriha. Kok dulu nggak ada ya yang dibaca segala? Ya karena jangan dulu belum belajar sehingga dibaca mawon nggih majruha ngoten paling. Apa ya begitu? Kok baru nemu sekarang kalau ada bacaan model begini gitu. Itu baru tajwid gitu Mas. Baru tajwid merasa asing. Kok ada juga yang dibaca dengan kata gitu. Kemudian yang itu la ta man na
Dulu kayaknya nggak ada kan itu yang model begitu. Mengapa harus mencucu segala gitu kan? Jadi bacaan latak mana kan tulisannya latak mana. Kemudian bacanya itu latak mana, latak mana. Jadi ketika mentasdidkan nunnya itu kemudian bibirnya dimoncongkan latak mana. Kalau misalnya pelan begitu. Itu ya pada heran ya. Kayaknya dulu nggak pernah deh ada yang disuruh baca beginian segala. Ini kok kok ada bacaan model gitu juga. Nggih pun sami sepuh-sepuh baru kemudian belajar tahsin, lah baru kemudian kenal. Kemudian merasa selama baca kayaknya baru nemu sekarang itu loh. Nggih karena baru belajar sekarang sehingga sawak nemu. Ngoten nek betul belajar sampai seumur hidup mungkin juga tidak akan nemu. Wa tsalitsu annakum itta'aitum adawata iblis wa walaitumuhu. Yang ketiga, sesungguhnya kalian itu mengaku-ngaku memusuhi iblis, atau kalian mengaku musuhnya iblis dan kalian itu mengikutinya. Aitabi'uhu fi awamirihi, artinya kalian mengikuti perintah-perintahnya. Nah, perintah-perintahnya iblis maksudnya adalah berbagai macam kemaksiatan. Jare musuhe iblis kok banyak berbuat kemaksiatan, maksudnya gitu. Jadi yang menyebabkan doa kita itu tidak segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala karena masih banyak berbuat maksiat. Ar-rabi' annakum idda'aitum hubbar rasuli wa taraktum atharahu wa sunnatahu. Yang keempat, kalian mengaku-ngaku mencintai Rasul tapi kalian meninggalkan beramal seperti amalnya Rasul dan meninggalkan sunnahnya. Ai tariqatihi, maksudnya cara Rasul mengamalkan agamanya. Falam taktadu bihi, dan kalian tidak mengikutinya. Jadi mengaku cinta kepada Rasulullah tetapi tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya dan juga tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Ini menyebabkan doa tidak segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Al-khamisu annakum idda'aitum hubbal jannati walam ta'malu laha. Yang kelima, kalian mengaku cinta surga tetapi tidak mengamalkan untuknya. Artinya mengaku mencintai surga tapi tidak beramal untuk bisa sampai ke surga. Wal wasadisu annakum idda'aitum khaufun nar walam. Yang keenam, kalian mengaku-ngaku takut kepada neraka tetapi kalian tidak berhenti dari melakukan dosa-dosa. Al-muqi'atu finnar, di mana dosa-dosa itu menyebabkan seseorang nanti bisa terjatuh ke dalam neraka. Wasabi'u annakum idda'aitum ay i'taqadtum annal mauta haqqun ay waqi'un la budda minhu wa lam tasta'iddu lahu. Yang ketujuh, kalian mengaku-ngaku bahwa kalian itu yakin bahwa maut atau kematian itu adalah hak. Maksudnya bahwa kematian itu nyata-nyata akan terjadi. Kalian sudah mengetahui, meyakini bahwa kematian itu pasti akan terjadi.
tapi kalian tidak bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Aib la ta'ahabu bi dianil amali salih li ajlihi. Maksudnya kalian tidak mempersiapkan diri dengan beramal-amal kebaikan untuk menghadapi kematian. Wa thaminu annakum istaghaltum bi uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusikum. Yang kedelapan, kalian sibuk melihat aib atau melihat cacat orang lain, yaitu dengan ikhtiar menggunjing atau ngerasani, dan kalian melupakan atau meninggalkan untuk melihat aib diri kalian sendiri. Ini yang juga menyebabkan doa tidak segera diijabah atau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka para ulama-ulama dulu tentang hal ini, mereka sangat perhatian sekali melihat aib-aib diri. Mereka sibuk introspeksi, melihat kekurangan-kekurangan diri. Kalau kemudian mereka itu mencoba melihat kekurangan diri itu nggak bisa, mereka akan datang kepada orang lain untuk ditanyakan kekurangannya itu apa. Kalau orang sekarang itu kan beda, sudah diberitahu, mencoba untuk ngeles, mencoba untuk membela diri, biar kesalahan atau kekurangan yang ada pada dirinya itu dimaklumi oleh orang lain. Gitu kan? Okay. Jadi kalau orang sekarang itu banyaknya ketika orang lain memberitahu kekurangan kita, justru kita sibuk untuk membela diri agar kesalahan kita itu dimaklumi oleh orang lain. Kalau orang dulu itu justru kalau tidak bisa melihat aib diri, itu datang pada orang lain. Kalau di Minhajul Qasidin kemarin kan datang kepada syekhnya, kepada gurunya, meminta petunjuk kekurangannya apa saja untuk bisa dibenahi. Kalau kemudian itu nggak bisa dilakukan, mungkin ya berbagai alasan, malu dan lain sebagainya, bisa tanya kepada teman yang jujur, teman yang jujur. Karena ada juga teman yang tidak jujur. Nah, insya Allah kalau kita itu bukan orang yang kaya, bukan pula pejabat, insya Allah teman itu kalau kita tanya akan jujur. Beda kalau kita kaya, lagi punya kedudukan, itu teman kadang nggak jujur, ya karena mungkin nanti kalau dikasih tahu secara jujur nggak jadi teman lagi. Bawa mungkin begini, kayak orang ngelokke gitu kan. Nah biasanya kalau nggak siap nanti malah jadi awakmu ternyata ngelek-elek aku. Padahal tadi tanya setelah diberitahu. Maka kalau kita misalnya itu orang miskin, tanya kepada teman, jane kekuranganmu apa? Wah banyak kekuranganmu. Dari segi apa? Berbagai segi kurang kabeh awakmu iki. Ngibadah jamaah ranate, ngaji blekak-bleku, macam-macam nanti bisa diberitahukan begitu. Ngasih nafkah istri sak geleme dhewe, ngamukan, emosian.
Yes, macam-macam kan. Kalau misalnya kita miskin, tanya pada teman itu akan jujur bloko suto. Maka ya salah satu keutamaan orang miskin itu salah satunya. Orang lain itu berani terang-terangan kepada kita. Kueh awakmu ge. Apalagi kalau medianya itu agak guyon. Wah, kalau terang-terangan memang tenanan. Terang-terangan banget. Jadi yang kedelapan ini sibuk mencari aib atau melihat aib orang lain, kemudian meninggalkan melihat aib diri sendiri. Itu menyebabkan doa tidak segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Watasi'u annakum ta'kuluna rizqallahi wa la tashkurunahu. Yang kesembilan, sesungguhnya kalian itu makan rizkinya Allah Ta'ala dan kalian tidak bersyukur kepadanya. Fasyukrul abdi lillahi ta'ala thana'uhu alaihi bi dzikri ihsanihi ilaihi summa ta'atahu lillahi ta'ala. Maksud bersyukur kepada Allah di sini adalah memuji-muji Allah atas kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala, menyebut-nyebut kebaikan Allah Ta'ala kepadanya, kemudian juga berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Jadi menyebut-nyebut kebaikan Allah Ta'ala dalam doa niku nggih penting. Maka sudah beberapa kali saya memberitahukan ngapunten mriki pun apa tiring. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu ya kita awali dengan memuji-muji Allah. Nah, misalnya kita itu belum paham bahasa Arab, ya dengan bahasa Indonesia karena itu lebih bisa kita jiwai. Ya Allah, matur suwun sangat. Kalau misalnya pakai bahasa Jawa ya, matur suwun sangat panjenengan sampun maringi kecukupan kula wingi ditagih hutang qadarullah, panjenengan paringi rizki sadèrèngé piyambakipun dateng pun wonten artanipun. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah panjenengan sakmenika maringi sepeda motor. Ya, matur suwun sangat ya Allah. Alhamdulillah panjenengan maringi niki maringi disebutkan satu persatu. Itu ternyata bisa menjadikan doa-doa kita itu selanjutnya mudah diijabah oleh Allah Ta'ala. Nggih. Sampun nate ngoten. Donga kemudian mengingat-ingat apa yang kita minta itu ternyata sudah diberi oleh Allah. Kemudian kita sebut nih. Alhamdulillah dek wingi njaluk ini dikasih. Nanti pada waktu doa berikutnya ini disebut yang sudah sing wis rumangsa kita doa kemudian sudah diberi oleh Allah. Jadi dengan menyebut-nyebut kebaikan Allah Ta'ala, kemudian mentaati Allah Ta'ala. Wal ashiru annakum tadfanuna mautakum marratan ba'da marratin wala ta'tabiruna ay la tata'iduna bihim wala tatadzakaruna fa in kuntum tatadzakaruna fatarghabuna bima fi ahlil khairi wa tarhabuna fi bima fi ahlin nari. Yang ke-10, kalian menguburkan orang-orang mati kalian satu demi satu atau beberapa kali. Kalian menguburkan orang mati kalian, tapi kalian tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil pengajaran dari kejadian itu. Tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil mauidhah dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini menjadikan doa itu sulit untuk dikabulkan atau tidak segera dikabulkan. Maka kalau misalnya menguburkan
orang meninggal, mulai dari sejak berangkat sampai kemudian selesai, itu jangan guyon, jangan pula gejulukan. Pernah suatu ketika niku menawi di daerah pegunungan niku kan tebih mboten kantos mriki. Mriki pun cedak kemudian ngangge ambulan. Nah, nek daerah pegunungan niku pun ada dipikul dalane munggah medun ngoten. Nah niku kalih napa niku mikul ngoten niku nggih sami gujlukan sami guyon-guyon niku bagi kita yang sudah ngaji itu adab yang kurang bagus atau tidak bagus nggih, mengantar orang meninggal menuju kuburnya sambil gejlokan sambil guyon nggih. Ya, kita seharusnya mengambil pelajaran bahwa suatu ketika kita juga akan seperti itu, sehingga kita merasa apakah sudah cukup bagi kita amal-amal kita seandainya sewaktu-waktu kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka biasanya yang guyon ngoten niku waktu dipanggil sholat nggih mboten dugi. Bahkan banyak dari mereka yang tidak sholat. Naminipun nggih sing mikul biasanya lari-lari nom. Sing sepuh-sepuh tertinggal di belakang. Nah, mereka yang muda-muda niki cepet-cepetan, rusun-rusunan. Artinya seakan-akan membuktikan wiji kuat walaupun berjalannya nanjak naik itu tetap bisa banter, sehingga yang tua-tua niku ketinggalannya jauh banget itu. Jadi yang tua-tua tidak pakai apa-apa, artinya enggak mikul, mereka itu sudah kelelahan pun mus-musan. Nah yang muda-muda ini sekalipun mikul tapi niku muanter kan. Dan mereka punya hujah tentang hal itu. Oh kan nek wong mikul wong mati ora kena alon-alon, kudu cepet. Mereka berkata seperti itu. Sayangnya itu ketika mikul itu kemudian guyon gitu ya. Wes iki kek awak muri ketoke paling-paling ya orang dina apa telung dina neh terus diguyu kancane makir. Begini kayak wis cekah-cekih. Macam-macam lah mereka itu ya guyon seadanya gitu. Jadi hendaknya tidak guyon ketika mengantar orang yang mati ke kubur mereka. Wal maqalatus sabi'ah wal ishrun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tesih tahu niki. Oh 2 menit. Oh nggih mboten cekap. Soalnya niki ganti makalah nggih. Ganti makalah di makalah ke-27. Ya mungkin demikian yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Untuk yang terakhir ini saya ulangi sekali lagi, perkara yang menjadikan doa kita tidak segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibrahim bin Adham, seorang ulama di Basrah, bahwa mengapa doa itu tidak segera diijabah oleh Allah Ta'ala, ya karena sudah mengenal Allah tetapi tidak melakukan hak-haknya, atau banyak membaca kitab Allah tetapi tidak mengamalkannya, atau yang ketiga mengaku memusuhi iblis tetapi mengikuti perintahnya, atau banyak berbuat kemaksiatan.
Kemudian yang keempat, mengaku mencintai Rasulullah tetapi meninggalkan sunnah-sunnahnya. Yang kelima, mengaku mencintai surga tapi tidak beramal untuk menuju surga. Yang keenam, mengaku takut terhadap neraka tetapi tidak berhenti melakukan dosa-dosa. Yang ketujuh, mengaku bahwa mati itu nyata tetapi tidak bersiap-siap menghadapi kematian. Yang kedelapan, sibuk dengan aib orang lain, meninggalkan melihat aib diri sendiri. Yang kesembilan, memakan rizkinya Allah tetapi tidak bersyukur kepadanya dengan menyebut-nyebut kebaikan Allah dan taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang 10, menguburkan orang mati atau sering menguburkan orang mati tetapi tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil ibrah dari kejadian-kejadian tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadikan kita senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala, menunaikan hak-haknya, mencoba untuk memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan isinya. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan syariatnya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.